Api, kekuatan yang bisa menghancurkan sekaligus alat penting bagi manusia, sudah membuat kita kagum dan takut selama ribuan tahun. Untuk melawan api dengan efektif, pertama-tama kita harus memahami sifat dasarnya. Pada intinya, api adalah reaksi kimia yang membutuhkan 3 elemen kunci: panas, bahan bakar, dan oksigen. Ketiga komponen ini membentuk apa yang disebut segitiga api. Panas menyediakan energi awal yang dibutuhkan untuk memulai proses pembakaran. Panas bisa berasal dari berbagai sumber, seperti korek api yang menyala, percikan listrik, atau bahkan sinar matahari yang kuat yang difokuskan melalui kaca pembesar. Bahan bakar, elemen kedua, mengacu pada zat apapun yang dapat terbakar. Ini mencakup berbagai macam bahan, termasuk kayu, kertas, bensin, dan bahkan logam tertentu. Jenis bahan bakar tertentu memengaruhi intensitas api, kecepatan, dan potensi bahaya yang ditimbulkannya. Terakhir, tidak ada api yang dapat hidup tanpa oksigen. Gas yang menopang kehidupan ini, yang merupakan sekitar 21% dari atmosfer kita, bertindak sebagai oksidator, mendukung dan mengintensifkan proses pembakaran. Memahami segitiga api sangat penting untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran yang efektif. Dengan menghilangkan salah satu dari 3 elemen ini, kita dapat memadamkan api atau mencegahnya menyala sejak awal. Pembakaran, proses kimia yang kita rasakan sebagai api, merupakan reaksi cepat antara suatu zat dan zat pengoksidasi, biasanya oksigen, untuk menghasilkan panas dan cahaya. Agar proses ini dimulai, bahan bakar harus dipanaskan hingga mencapai suhu nyalanya. Suhu nyala merupakan tingkat panas minimum yang dibutuhkan suatu zat untuk menyala dan mempertahankan pembakaran. Bahan bakar yang berbeda memiliki suhu nyala yang berbeda-beda, menjelaskan mengapa korek api yang menyala dapat dengan mudah membakar selembar kertas, tetapi tidak pada kayu gelondongan. Setelah bahan bakar mencapai suhu nyalanya, molekul-molekulnya akan terurai dan bereaksi dengan oksigen di udara. Reaksi eksotermik ini melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya, yang selanjutnya memicu api dan memungkinkannya menyebar. Produk sampingan dari pembakaran bervariasi tergantung pada bahan bakar yang terlibat. Namun, produk sampingan yang umum termasuk karbon dioksida, uap air, dan seringkali asap dan abu. Asap, suspensi partikel kecil yang terlihat di udara, dapat mengandung zat berbahaya dan bahkan beracun, yang menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Memahami proses pembakaran sangat penting untuk mengembangkan teknik pemadaman kebakaran yang efektif. Dengan menargetkan sumber bahan bakar, membatasi pasokan oksigen, atau mengurangi suhu, petugas pemadam kebakaran dapat secara efektif memadamkan api dan meminimalkan potensi kerusakannya. Tidak semua api diciptakan sama. Mengenali jenis api sangat penting untuk menerapkan metode pemadaman yang tepat. Api secara umum dikategorikan menjadi 5 kelas A, B, C, D, dan K, berdasarkan bahan bakar yang terlibat. Kebakaran kelas A melibatkan bahan mudah terbakar biasa seperti kayu, kertas, kain, dan sebagian besar plastik. Kebakaran ini umumnya ditemukan di lingkungan perumahan dan komersial. Kebakaran kelas B melibatkan cairan dan gas yang mudah terbakar, seperti bensin, minyak, propana, dan alkohol. Kebakaran ini menimbulkan risiko penyebaran yang cepat dan ledakan. Kebakaran kelas C melibatkan peralatan listrik berenergi, seperti peralatan, kabel, dan elektronik. Meskipun listrik itu sendiri tidak terbakar, memadamkan api ini memerlukan zat khusus yang tidak menghantarkan listrik. Kebakaran kelas D melibatkan logam yang mudah terbakar, seperti magnesium, titanium, dan natrium. Kebakaran ini membakar pada suhu yang sangat tinggi dan bereaksi hebat dengan air. Terakhir, kebakaran kelas K melibatkan minyak dan lemak masak yang ditemukan di dapur komersial. Kebakaran ini memerlukan zat pemadam khusus yang dirancang untuk memadamkan api minyak dan mencegah kebakaran kembali. Memahami klasifikasi ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk memilih zat pemadam yang tepat, menggunakan taktik yang paling aman dan efektif untuk memadamkan setiap jenis kebakaran. Alat pemadam api, alat penting dalam keselamatan kebakaran, dirancang untuk menekan atau memadamkan api kecil sebelum meningkat menjadi kobaran api yang tak terkendali. Perangkat portabel ini berisi dan mengeluarkan zat pemadam, yang dikategorikan menurut kelas api yang dapat mereka lawan. Alat pemadam api air, efektif melawan kebakaran. Kelas A, mendinginkan bahan yang terbakar, menurunkan suhunya di bawah titik nyala. Namun, alat pemadam ini tidak cocok untuk kebakaran kelas B atau C,
karena air dapat menyebarkan cairan yang mudah terbakar dan menghantarkan listrik. Alat pemadam karbon dioksida CO2 menggantikan oksigen, secara efektif memadamkan api kelas B dan C. Alat pemadam ini tidak meninggalkan residu, menjadikannya ideal untuk peralatan sensitif. Alat pemadam kimia kering, serbaguna dan banyak digunakan, mengganggu reaksi kimia api, memadamkan api kelas A, B, dan C. Namun, residunya dapat merusak peralatan sensitif. Menggunakan jenis alat pemadam yang salah, bisa jadi tidak efektif atau bahkan berbahaya. Membiasakan diri dengan berbagai kelas alat pemadam api dan penggunaannya yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan kebakaran di rumah atau tempat kerja Anda. Memahami perilaku api, dari komponen dasar segitiga api, hingga klasifikasi dan metode pemadaman untuk berbagai jenis api, sangat penting untuk pemadaman kebakaran yang efektif dan keselamatan kebakaran secara keseluruhan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat melindungi diri kita sendiri, komunitas kita, dan lingkungan kita dengan lebih baik dari efek razrushitilny api.